Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji yang wafat pada tahun 593 Hijriah. Kitab ini beliau tulis karena beliau mentadaburi atau mentafakuri atau melihat keadaan para penuntut ilmu di zamannya saat itu. Banyak yang menuntut ilmu berjuang luar biasa tapi tidak sampai kepada buah ilmu itu sendiri. Tidak bisa merasakan manisnya ilmu itu sendiri. Dan tidak membuahkan amal dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka gitu. Sehingga beliau mentadaburi permasalahan ini. Kenapa? Kok ada banyak penuntut ilmu berusaha tapi tidak sampai kepada hasilnya. Sehingga beliau dari kasih sayang beliau itulah akhirnya beliau menuliskan buku ini berharap agar para penuntut ilmu bisa sampai pada ilmu yang ingin ia capai itu. Bisa sampai pada manisnya buah ilmu tersebut itu. Sehingga apa yang ia lakukan tidak sia-sia, tidak terbuang begitu saja, melainkan ada hasilnya. Nah, kita masih pada bab tema niat, teman-teman. Kita kemarin sudah bahas tentang niat yang salah seperti apa, niat-niat yang benar itu seperti apa saja, dan indikator seseorang telah benar niatnya dalam menuntut ilmu itu seperti apa. Itu pembahasan kemarin sudah kita sampaikan. Pembahasan kita kali ini adalah masih pada bab ilmu, mungkin bab terakhirnya gitu, teman-teman. Kita lanjut. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, penulis ini berkata, tentang niat, kecuali kan sebelumnya tema dunia itu tidak boleh, tapi di sini ada pengecualian itu, teman-teman. Kecuali jika ia mengharapkan kekuasaan atau kedudukan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemarin kita sebutkan bahwa menuntut ilmu untuk mendapatkan kedudukan, jabatan itu tidak boleh. Tapi di sini Imam menghadirkan pengecualiannya. Jika ia mengharapkan kekuasaan atau kedudukan itu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu diperbolehkan. Amar ma'ruf itu karena dengan seorang memiliki jabatan di kalangan masyarakatnya, biasanya ucapannya itu didengar gitu. Nah, sehingga ia ingin mengambil kesempatan itu. Saat ia memiliki kedudukan, maka ia merasa akan bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, meminta pada rakyatnya untuk melakukan kebaikan dan melarang rakyatnya dari melakukan kemungkaran gitu. Nah, maka jika ini niatnya, tidak masalah saat ia menginginkan jabatan di balik menuntut ilmunya ia ini gitu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, atau untuk memberikan hak kepada yang berhak gitu. Maksudnya apa? Banyak hari ini orang yang haknya tidak ditunaikan oleh orang-orang gitu. Kasihan. Banyak orang-orang yang merasa punya hak yang harus ditunaikan oleh orang lain. Cuma karena orang lain itu zalim, tidak adil, lebih kuat dari kita, sehingga mereka bisa seenaknya saja tidak memberikan hak kita ini. Rakyat yang lemah gitu. Nah, jika ada para penuntut ilmu yang menuntut ilmu, salah satu niatnya, saya harus jadi pemimpin gitu. Saya harus punya jabatan agar saya bisa menolong orang-orang yang terzolimi gitu. Nah, itu mulia sekali. Itu mulia sekali dan itu tidak termasuk niat yang dilarang saat seorang menginginkan jabatan di ilmunya itu. Nah, seperti kisah di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, saat Rasul wafat, kemudian beliau diangkat menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti Rasul, pemimpin kaum muslimin. Di pidato pelantikannya beliau mengatakan, demi Allah, orang yang kuat di antara kalian itu lemah di hadapan saya, sampai akhirnya saya bisa mengambil hak orang lain yang ada pada dirinya gitu. Artinya Abu Bakar serius, pemimpin. Semua orang yang kuat, yang rakyat yang zalim merasa kuat, di hadapan saya malah lemah. Sampai akhirnya saya bisa mengambil hak orang lain yang ada pada dirinya. Dan siapa saja di antara kalian yang lemah, rakyat lemah, di depan saya dia akan kuat. Sampai saya kembalikan untuknya hak mereka yang ada pada orang zalim itu. Itu pidato Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah ruh saat seorang menjadi pemimpin untuk umat Islam. Orang yang kuat, yang zalim kuat di antara rakyatnya, dia lemah di hadapan pemimpin itu, Abu Bakar. Karena Abu Bakar, pemimpin, akan mengambil hak orang lain yang ada pada diri mereka, yang tidak bisa diambil oleh rakyat-rakyat yang lemah. Gitu. Maka jika ada seorang penuntut ilmu, dia menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia memiliki niat ingin menjadi pemimpin agar bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian menegakkan keadilan, mengambil hak rakyat yang lemah,
yang ada pada rakyat yang zalim itu tidak masalah gitu. Ini tidak masalah. Kemudian yang ketiga, tidak apa-apa jika mengharapkan jabatan. Ini yang ketiga, untuk meluhurkan agama, bukan untuk kepentingannya sendiri dan hawa nafsunya. Untuk menegakkan agama. Tidak masalah. Ya Allah, saya menuntut ilmu, saya harus pintar, saya harus cerdas, saya harus jadi ulama, saya harus jadi ahli ilmuwan dan seterusnya. Untuk mendapatkan jabatan ini dan itu di negeri saya. Ya kemudian dengan jabatan itu, saya akan menggunakan ya Allah untuk menegakkan Islam, menegakkan syariat ini, menegakkan agama ini yang telah banyak dihinakan di zaman ini misalnya. Maka itu niat yang mulia. Tidak masalah gitu. Menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan itulah goal atau tujuan, salah satu tujuan akhir pendidikan anak laki-laki. Dia harus bisa menjadi orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Menegakkan agama gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim saat Allah memberitahu pada Nabi Muhammad SAW, syariat ini telah aku syariatkan kepada kalian semua para nabi sebelummu ya Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Tujuannya apa? An aqimuddin, agar supaya kalian semua menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini gitu. Menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya agama Allah Subhanahu wa taala sajalah yang bisa menyelesaikan semua permasalahan hamba-hambanya. Layaknya orang yang otomotif gitu, orang yang pandai mobil misalnya, motor, mereka lah yang paham gitu. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada mobil atau motor itu, bengkel dan seterusnya. Dan kenapa? Karena mereka yang menciptakannya, mereka yang membuatnya dan seterusnya. Tentu mereka yang lebih paham. Dan dunia ini, siapa yang menciptakannya? Manusia ini, siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin bagi Allah tidak mengetahui permasalahan-permasalahan makhluk yang Allah ciptakan sendiri. Makanya Allah turunkan panduannya, itu Al-Qur'anul Karim. Gitu. Nah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu diperbolehkan, kata Imam Zarnuji, sebatas ia dapat menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Hanya itu saja. Jadi saat orang menuntut ilmu karena mengharapkan jabatan, itu tidak boleh, dilarang sama sekali. Tapi saat ia memiliki alasan, yaitu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian untuk menolong orang-orang yang terzolimi, menebar keadilan, kemudian untuk menegakkan, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu diperbolehkan. Seperti misalnya contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam beliau meminta kepada pemimpin negeri saat itu, tolong jadikan aku khazanah. Jadi kalau bahasa kita hari ini seperti menteri keuangan saat itu. Karena fitnah dunia dan seterusnya, jika dipegang oleh orang yang salah, maka uang ini akan bermasalah gitu. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ni'mal mal fi yadi rajulin salih. Sebaik-baiknya harta itu jika berada di tangan orang yang saleh. Gitu. Banyak kisahnya, banyak sekali. Saat di zaman Rasulullah SAW banyak rakyat yang mengeluhkan kekeringan dan seterusnya, kehabisan pokok makanan dan seterusnya. Hadirlah Utsman bin Affan menyedekahkan harta-hartanya. Hadirlah Abu Bakar, kemudian Zubair bin Awam, orang-orang kaya di sekitar Rasulullah SAW sangat banyak. Contoh kasus saat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kekhalifahan beliau, pemimpin beliau, kota Madinah saat itu kena panceklik, teman-teman. Kena panceklik, susah, tidak ada makanan dan seterusnya, kering. Kebun-kebun rusak, hewan-hewan karena tidak ada air sehingga banyak yang mati, binasa dan seterusnya. Akhirnya Umar bin Khattab mengirim surat kepada gubernurnya yang di Mesir, yaitu Amr ibn As. Dan jawaban Amr ibn As apa? Mengirim surat kembali pada Umar bin Khattab. Isinya adalah, wahai Amirul Mukminin, saya akan kirim unta beserta isi-isinya, sumber makanan dan seterusnya, yang kalau depannya sudah sampai di pintu masuk kota Madinah, buntutnya itu masih di Mesir. Ya Allah, banyaknya luar biasa. Itu lihat bagaimana jika harta itu berada di tangan orang soleh. Dia akan bekerja dengan maksimal, memberikan perbaikan, kemaslahatan, dan khair, semua kebaikan dan kebahagiaan. Nah, jadi Nabi Yusuf pun pernah meminta, karena dia merasa amanah, kemudian memiliki keahlian, maka boleh, itu syaratnya. Saat ia tahu dirinya memiliki rasa amanah dan memiliki keahlian di bidang itu, dan dia tahu dirinya bisa melakukannya, maka saat itu bolehlah seorang meminta jabatan saat itu. Dengan catatan tadi, niatnya luhur 3 hal ini: amar ma'ruf nahi munkar, menolong orang-orang yang terzalimi, menegakkan keadilan, dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Zarnuji, seyogianya seorang penuntut ilmu memperhatikan hal tersebut. Sebab ia telah mempelajari ilmu dengan susah payah, maka jangan sampai ia palingkan semua itu hanya untuk kepentingan dunianya saja yang sedikit gitu. Yang sangat sedikit. Suatu hari Rasulullah SAW pernah berjalan
dengan para sahabatnya dan masuk salah satu pasar di kota Madinah saat itu. Kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabat, nah ini tentang tema dunia, bagaimana dunia di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul SAW, siapa yang mau beli bangkai kambing itu? Kata Rasul SAW, dengan 1 dirham. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, apa yang akan kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan dengan bangkai itu? 1 dirham, bangkai kambing. Apa yang bisa kita lakukan dengan bangkai itu? Kemudian para sahabat berkata, kalaupun kambing ini hidup, maka dia cacat. Dan kita saat beli, dia cacat, apa yang bisa kita lakukan darinya? Gitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahai para sahabat, ketahuilah, itulah dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka Allah dan Rasulullah gambarkan dunia seperti itu, teman-teman. Orang yang rakus mencari dunia, berarti dia adalah orang yang rakus mencari bangkai itu. Kebahayaan. Orang yang haus dunia, orang yang mengejar-ngejar dunia, dia orang yang, kata para sahabat, siapa orang yang mau gitu mengambil hal tersebut? Itu lihat teman-teman. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW, dunia itu tidak setara dengan satu sayap nyamuk, sayap sebelahnya. Gitu. Bukan nyamuk sudah kecil sebesar apa, sayapnya sebesar apa lagi, setengahnya juga lagi. Itu dunia di pandangan Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka artinya dunianya sedikit sebentar. Imam Ibnu Qayyim memberikan gambaran tentang bagaimana luasnya negeri akhirat dan kecilnya dunia. Sehingga merugilah kita saat hidup kita ini diisi hanya untuk mencari dunia saja. Kita merugi. Karena dia, lihat Imam Ibnu Qayyim berkata, kalau kalian ingin melihat sebesar apa dunia dan sebesar apa negeri akhirat, maka ia layaknya orang yang pergi ke tengah-tengah samudra, lautan samudra. Kemudian ia membawa jarum, kemudian ia celupkan ke samudra itu, ke laut itu ia celupkan, kemudian ia angkat. Maka air yang menetes dari jarum itu, dialah dunia, sebesar itulah dunia. Dan samudra yang berada di sekelilingnya itu, dialah negeri akhirat. Dialah negeri akhirat. Itu satu tetes itu dunia dari awal sampai akhir. Atas bagaimana dengan kita yang hidup hanya 60-70 tahun? Kita sebesar apa kalau begitu? Maka untuk apa kita dunia menjadi kegelisahan kita, kegundahan kita, kesedihan kita, tujuan utama kita? Oh, ujung-ujungnya dunia itu layaknya bayangan kita nih. Saat kita kejar, kita tidak akan bisa mendapatinya. Yang ada capek iya, babak belur iya. Maka para ulama mengatakan, kata Rasulullah SAW, al-kayyis, orang yang cerdas adalah dia yang paling bisa menyiapkan dirinya, menyiapkan bekal amal soleh untuk setelah kematiannya. Gitu. Tapi lagi-lagi ingat pelajaran kita kemarin, bukan berarti kita meninggalkan dunia. Karena Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupakan bagianmu di dunia. Tapi bagaimana orang yang pintar, orang yang beriman itu menjadikan dunianya ini wasilah baginya untuk mendapatkan kenikmatan hidup bahagia di negeri akhirat. Saat Allah berikan kelapangan rezeki, ya gunakan untuk sedekah, untuk membantu fuqara dan masakin, membantu melunaskan hutang orang lain. Teman-teman, dalam sebuah hadis Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, ada seorang laki-laki yang berjalan di jalan, kemudian ia menemukan duri kecil. Kemudian ia ambil duri itu, ia buang ke tempat yang lebih aman, ia kubur. Dan ia berkata, agar tidak ada orang yang kena musibah. Agar tidak ada orang yang kena celaka nih, karena duri ini. Kemudian apa yang terjadi? Kata Rasul, Allah mensyukuri amal itu dan mengampuni dosa-dosanya karena amal itu. Ya subhanallah. Dosanya diampuni karena menyingkirkan satu duri saja. Lantas bagaimana dengan orang yang membantu kesusahan orang lain? Mengeluarkan orang lain dari terlilitnya ia karena hutang yang banyak. Seseorang berhasil membayarkan hutang orang lain, artinya dia telah menyelamatkan orang itu dari kesulitannya. Maka lebih berhak lagi untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, maka jadikanlah dunia yang Allah berikan itu wasilah untuk kalian menanam amal soleh di dunia itu yang akan kalian petik nanti di hari akhir. Maka kalau sudah itu yang terjadi, maka Allah akan titipkan harta-harta ini, Allah akan berikan harta-harta ini karena Allah tahu hambaku ini dia banyak mengurusi orang, banyak memberi orang lain, dan seterusnya, sehingga itulah arti semakin bersedekah, semakin kaya gitu. Allah Ta'ala a'lam wal shawab. Sehingga itulah yang harus dihadirkan oleh para penuntut ilmu tentang niat menuntut ilmu ini. Dan dia di akhir, dia harus tawadhu, tidak sombong, menjaga diri, gitu, dan menjauhi hal-hal yang sekiranya bisa membuat orang lain bersuuzon kepadanya. Maka itu yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu, khususnya dalam tema niat. Allah Ta'ala a'lam wal shawab. Insyaallah pembahasan berikutnya kita tentang tema memilih ilmu, guru, tentang guru, dan tema kesabaran dalam belajar. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.